Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang akidah, yaitu beriman kepada Rasulullah. Standar kompetensi memahami dan meyakini atau mengimani Rasulullah. Sedangkan kompetensi dasar yaitu menjelaskan arti iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu atau masih ingatkah kamu sekalian rukun iman yang keempat itu apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul? Dari jumlah 25 Nabi dan Rasul itu berapa yang kalian kenal? Anak-anakku semuanya, rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan disampaikan untuk menjadi pedoman hidup. Kemudian apa yang dimaksud dengan Rasul? Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dan disampaikan kepada semua umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang nabi sekaligus rasul. Sedangkan Nabi Harun adalah contoh seorang nabi, sebab ia hanya meneruskan syariat Nabi Musa dan tidak diberikan kepadanya syariat baru. Anak-anakku semuanya, Nabi dan Rasul yang nama-nama mereka disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 25 orang Nabi dan Rasul. Inilah yang wajib diketahui oleh setiap umat manusia. Kemudian mari kita jelaskan arti iman kepada Rasul. Rasul dan Nabi pada dasarnya memiliki perbedaan, di mana Rasul itu pengertiannya lebih luas daripada Nabi, karena Rasul mendapat wahyu berupa syariat dan ditugaskan untuk menyampaikannya, sedangkan Nabi mendapatkan wahyu tetapi tidak harus menyampaikannya, artinya untuk dirinya sendiri. Maka setiap Rasul juga Nabi, akan tetapi tidak setiap Nabi itu merupakan Rasul. Allah jelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 52. Itu wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayanasahullahu ma yulkis syaitan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Kemudian Rasul secara bahasa adalah utusan. Sedangkan menurut istilah, Rasul itu adalah manusia biasa seperti kita. Ia menerima wahyu dari Allah tentang ibadah untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa, naik haji, dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang banyak. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat di mana kulihat seorang nabi yang diserta pengikutnya, nabi yang diikuti oleh 1-2 orang, serta nabi yang tidak ada pengikutnya. Rasul menerima wahyu dengan syariat baru, sedangkan nabi diutus untuk mengukuhkan syariat sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian dalil tentang iman kepada Allah
dalam surat At-Taghabun ayat 8. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 136. Kemudian juga kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 170. Kemudian dalam surat Al-Mu'min ayat 78. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak kami sekalian bisa memahami tentang pelajaran akidah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.